Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pejuang Wekarsu. Kami dari C7 akan mempresentasikan analisis dan perencanaan realisasi aspirasi Agenda 6 LDK OSIS PK Wekarsu 2020. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota saya. Nama saya Amirul Isnaini, nomor peserta A09. Saya Kansapridia Naura, kode peserta A25. Saya Claudia Belivia Bonanza Amrulia, kode peserta A21. Saya Yuda Aristananda, kode peserta A35. Berikutnya kami akan menayangkan slide dari hasil diskusi kami. SCQA, kebutuhan pelatih dari pihak eksternal. Situation, berdasarkan e-aspiration Fossil, BPBG, STMG, dan BVC menginginkan pelatih eksternal dalam berjalannya ekskul mereka. Sedangkan BBIM tidak membutuhkan pelatih eksternal karena pelatih yang sekarang sudah bagus. Complication, ingin meningkatkan skill yang ada dalam ekstrakurikuler yang dibawahi oleh Sekbi 7 menjadi lebih baik. Question, yang pertama, apa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang kedua, kapan realisasi solusi ini dilaksanakan? Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam proses realisasi solusi ini? Yang keempat, di mana proses realisasi solusi ini akan dilaksanakan? Kelima, mengapa solusi ini dipilih untuk menyelesaikan problem tersebut? Yang keenam, bagaimana proses realisasi solusi ini berjalan? Answer. Solusinya dengan quality repetition, yaitu lebih mementingkan pengulangan terhadap kualitas dibandingkan pengulangan kuantitas. Kita akan mengeksekusi dengan kecepatan permainan, fokus pada teknik, dan mempertahankan tingkat energi yang tinggi dengan cara gerakan atau bergegas untuk menyelesaikan the motion of or racing to finish, dan juga selalu disiplin dalam melakukan latihan dan latihan keterampilan. Realisasi tersebut dilaksanakan saat kegiatan ekskul. Untuk yang terlibat dalam realisasi tersebut adalah anggota ekskul, pembina ekskul, dan Sekbi 7. Realisasi tersebut dilaksanakan di sekolah karena apabila repetisi berkualitas rendah maka dapat melukai permainanmu dengan bentuk permainan yang buruk, dan itu hanya membuang waktu dalam bermain. Proses realisasi tersebut dibutuhkan kemauan untuk bertindak, karena sebenarnya setiap manusia sudah memiliki kesadaran tersebut. Jika konsisten dalam menerapkan skill tersebut, akan segera dapat menemukan keberhasilan dan akan lebih merasa mampu untuk bersaing. Sumber pendanaan fee pelatih. Situation, berdasarkan e-aspiration, dana untuk pelatih di setiap ekskul terpenuhi dari dana kas ekstrakurikuler. Complication, jarang ada yang membayar kas untuk fee pelatih. Question, yang pertama, apa solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut? Yang kedua, kapan realisasi solusi tersebut dilaksanakan? Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam realisasi solusi tersebut? Yang keempat, di mana realisasi solusi tersebut dilaksanakan? Yang kelima, mengapa realisasi tersebut dipilih untuk menyelesaikan problem? Yang keenam, bagaimana proses realisasi tersebut? Answer. Dengan mengatur batas pembayaran yang harus diberikan oleh anggota agar sesuai kewajiban kita membayar kepada pelatih tersebut dan selalu menyediakan cadangan uang kas. Realisasi tersebut dilaksanakan sebelum ada siswa yang telat membayar dan juga setelahnya. Untuk yang terlibat dalam realisasi tersebut adalah anggota ekskul,
tersebut dan bendahara ekskul tersebut. Realisasi tersebut dilaksanakan di sekolah dan alasan realisasi solusi tersebut dipilih karena perencanaan keuangan membantu kita dalam meningkatkan cash flow dengan memantau pola dan sifat pengeluaran. Kita perlu memonitor keuangan yang mencakup anggaran yang cermat dan pengeluaran yang bijaksana. Hal ini bisa membantu menjaga lebih banyak kas cadangan. Proses mengatur uang kas dengan memahami dua konsep, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Lalu mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran per bulan agar dapat mengatur uang kas dengan baik. Memisahkan keuangan yang membayar pelatih untuk kebutuhan ekskul tersebut, dan yang terakhir selalu menyediakan cadangan uang kas. Kebutuhan dana penunjang tambahan dari sekolah. Situation. Sekolah menyediakan fasilitas atau alat penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler. Complication. Menurut The Inspiration, banyak fasilitas yang hilang dari berbagai ekskul karena sempat dipinjam lalu tidak dikembalikan atau hilang. Apabila ingin membeli alat penunjang baru, perlu dana penunjang ekskul dari sekolah atau iuran. Question. Apa solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut? 2. Kapan realisasi solusi tersebut dilaksanakan? 3. Siapa saja yang terlibat dalam realisasi solusi tersebut? Yang keempat, di mana realisasi solusi tersebut dilaksanakan? Kelima, mengapa realisasi tersebut dipilih untuk menyelesaikan problem? Yang keenam, bagaimana proses realisasi tersebut? Answer. Dengan solusi memberikan sanksi siswa agar tahu rasa bertanggung jawab terhadap peminjam sesuatu. Realisasi solusi tersebut dilaksanakan jika ada siswa yang bandel tidak mengembalikan barang yang disediakan oleh sekolah. Realisasi solusi tersebut dilaksanakan di sekolah. Realisasi tersebut dipilih untuk menyelesaikan problem agar siswa tersebut tahu rasa tanggung jawab terhadap peminjam sesuatu. Dengan proses hukuman untuk murid tersebut harus diubah ke hal-hal yang bersifat produktif intelektual, yang berhubungan erat dengan proses pembelajaran, dan bentuk hukuman yang demikian akan merangsang kreativitas siswa. Selain itu, dapat dilakukan pemantauan peminjaman alat ekskul yang digunakan selain kegiatan ekskul dengan membuat buku peminjaman yang isinya yang di dalamnya harus menyertakan tanggal peminjaman, waktu peminjaman, waktu dikembalikan, untuk keperluan apa, dan bertanggung jawab harus tanda tangan sebelum dan setelah bola dikembalikan. Setiap ingin meminjam bola harus mengisi buku tersebut. Ketidakjelasan struktur internal ekstrakurikuler. Situation. Berdasarkan e-aspiration, setiap ekskul tidak menginginkan pembenahan struktur keanggotaan ekskul mereka. Complication. Menurut hasil aspirasi, tidak diperlukan perubahan struktur keanggotaan, maka semua anggota dapat melakukan kinerja masing-masing dengan baik di setiap ekskul. Question. Apa yang harus dilakukan jika sudah tidak membutuhkan pergantian struktur keanggotaan? Yang kedua, kapan pelaksanaan kegiatan tersebut? Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Yang keempat, di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Kemudian yang kelima, mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan? Dan yang terakhir, bagaimana proses kegiatan tersebut? Answer. Meskipun seluruh ekskul tidak menginginkan perubahan struktur keanggotaan, tetap diperlukan pengawasan yang akan dilakukan oleh Seksi 7 dengan cara mengadakan kumpul rutin dengan ketua setiap ekskul dengan tujuan membahas perkembangan, kendala, dan kinerja selama suatu struktur keanggotaan berjalan. Kegiatan ini akan dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali. Kegiatan ini akan dilakukan di lingkungan SMAN 3 Malang. Kegiatan ini
harus dilakukan karena pentingnya koordinasi dengan ketua eskul untuk membahas struktur keanggotaan yang sedang berjalan dan agar bisa merangkul atau akrab dengan ketua eskul yang dibawahi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara kumpul dengan ketua setiap eskul, bisa dalam bentuk acara formal seperti rapat maupun informal. Di dalam kegiatannya antara seksi 7 dan ketua eskul akan melakukan sharing terkait problem yang terjadi dalam sebuah eskul dan solusinya. Kurang tertatanya penjadwalan ekstrakurikuler. Situation. Berdasarkan e-aspiration, seluruh ekstrakurikuler membutuhkan penjadwalan ulang secara general. Complication. Yang pertama, Fosil menginginkan latihan mereka diprioritaskan oleh sekolah. Yang kedua, BVBC kebingungan mengatur kegiatan selama pandemi. Yang ketiga, seluruh ekstrakurikuler menilai kerutinan jadwal eskul sudah cukup rutin. Dan yang terakhir, pelaksanaan eskul Fosil dan BVBC masih kurang dari 4 kali per bulan, belum rutin dan efektif. Question. Yang pertama, apa solusi yang dapat menyelesaikan masalah atau problem tersebut? Yang kedua, kapan realisasi solusi tersebut dilaksanakan? Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam realisasi solusi tersebut? Yang keempat, di mana realisasi solusi tersebut dilaksanakan? Dan yang kelima, mengapa solusi tersebut dipilih untuk menyelesaikan problem tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana proses realisasi solusi tersebut? Answer. Solusi plan A ialah mencari lapangan, bukan lapangan sekolah, untuk digunakan latihan rutin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan social distancing. Plan B, yaitu mengadakan latihan yang bisa dilakukan secara virtual, fisik, dan kekuatan otot. Realisasi solusi akan dilakukan pada masa pandemik dan pada KBM aktif. Pihak yang terlibat dalam realisasi solusi ini adalah seluruh anggota eskul, pembina eskul, dan seksi 7. Realisasi solusi akan dilakukan di lingkungan SMAN 3 Malang. Karena penggunaan lapangan sekolah membutuhkan perizinan yang berat dan sering digunakan kegiatan internal, maka jika menyewa lapangan akan lebih terstruktur dan rutin jadwalnya. Apabila dilakukan secara virtual, akan lebih praktis dan inovatif, meskipun hanya untuk exercise tertentu. Pertama, akan menghubungi ketua eskul, pembina, lalu baru mulai mencari lapangan, mempersiapkan sarana untuk latihan virtual dan pengawasan latihan rutin. Selanjutnya, untuk isu yang terakhir ialah publikasi dan transparansi jadwal ekskul. Untuk situationnya, berdasarkan e-aspiration, seluruh ekstrakurikuler membutuhkan publikasi jadwal kegiatan yang dapat diakses oleh seluruh warga SMAN 3 Malang. Untuk complication, yaitu kurangnya publikasi pembagian jadwal ekstrakurikuler yang rutin kepada seluruh anggota ekskul sehingga mempengaruhi kehadiran mereka dalam kegiatan tersebut. Berikutnya question, yang pertama, apa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang kedua, kapan realisasi solusi ini dilaksanakan? Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam proses realisasi solusi ini? Yang keempat, di mana proses realisasi solusi ini akan dilaksanakan? Yang kelima, mengapa solusi ini dipilih untuk menyelesaikan problem tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana proses realisasi solusi ini berjalan? Untuk answer, yakni melakukan publikasi jadwal kepada seluruh anggota ekskul dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada. Realisasi solusi ini akan dilakukan secara rutin ketika setiap ekskul memiliki kegiatan tertentu. Realisasi solusi ini akan dilakukan pada platform WhatsApp.
Solusi ini dipilih karena publikasi secara online lebih efektif dan praktis dibandingkan publikasi offline. Selain itu juga meminimalisir pengeluaran seksi 7 karena hanya perlu gadget dan kuota. Solusi ini penting karena publikasi jadwal mempengaruhi kehadiran anggota di setiap kegiatannya. Selain itu juga agar anggota lebih disiplin dan tanggung jawab terkait ekskul yang diikutinya. Langkah pertama realisasi ini ialah membicarakan kepada ketua ekskul dan kesiswaan, lalu mendata seluruh nomor handphone anggota ekskul yang nantinya akan dimasukkan di grup WA satu arah, di mana pengurus seksi 7 sebagai admin yang bertugas mengirimkan informasi secara tidak selalu jadwal kegiatan terkait ekskul masing-masing. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang POIC dari realisasi dan aspirasi kami. Untuk yang pertama, POIC dari Fusil. Yang pertama yaitu planning, yang mencari tempat latihan yang dekat dengan peserta ekskul. Yang kedua, membuat jadwal latihan dengan cara terstruktur. Yang ketiga, mengadakan kumpul rutin dengan ketua BVBC. Untuk activatingnya sendiri, yang pertama, susahnya mencari tempat latihan. Yang kedua, masih banyaknya anggota yang tidak hadir pada saat jam latihan. Dan selanjutnya yaitu jadwal yang disusun hanya berjalan baik ketika awal penerapan. Semakin lama penerapan, semakin lama semakin tidak rutin. Untuk controllingnya sendiri, Sekti 7 itu sebagai koordinator ekskul melakukan evaluasi atau pengawasan rutin kegiatan ekskul setiap 1 bulan sekali. Untuk organisasinya sendiri, yang pertama pembina, kedua OSIS PK, terus ketua ekskul, dan terakhir itu anggota ekskul. Untuk POIC dari BIBIM, planningnya sendiri melakukan latihan terjadwal yang terstruktur. Yang kedua, mengikuti berbagai kegiatan turnamen maupun sparring. Yang ketiga, melakukan pembenahan terhadap alat dan tempat penunjang ekskul. Yang keempat, mengadakan kumpul rutin dengan ketua BIBIM. Untuk activatingnya sendiri, yaitu alat penunjang yang kurang memadai, sama adanya konflik internal di dalam ekskul yang sulit ditemukan solusinya. Untuk controllingnya sendiri dari BIBIM ini, kami Sekti 7 melakukan evaluasi dan mengawasi seluruh kegiatan ekskul setiap 1 bulan sekali. Dan POIC BVBC, yaitu bola voli, untuk planningnya yaitu mencari tempat latihan yang dekat dengan peserta ekskul. Yang kedua, membuat jadwal latihan dengan cara terstruktur. Yang ketiga, mengadakan kumpul rutin dengan ketua BVBC. Untuk activatingnya sendiri, masalahnya yaitu susahnya mencari tempat latihan. Masih banyaknya anggota yang tidak hadir pada saat jam latihan. Dan yang terakhir itu jadwal yang disusun hanya berjalan baik ketika awal penerapan. Untuk kontrolnya sendiri, Sekti 7 sebagai koordinator ekskul melakukan evaluasi atau pengecekan rutin kegiatan ekskul setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya untuk POIC ekskul BBC. Yang pertama planning, yaitu mencari lapangan di luar sekolah yang bisa menampung banyak anggota ekskul BBC. Yang kedua, membeli dan menyediakan shuttlecock atau untuk alat penunjang ekskul. Yang ketiga, membicarakan dengan KESIS terkait pendanaan pembinaan atlet berprestasi. Yang keempat, mengkoordinasikan dengan SMN 1 Malang dan SMN 4 Malang terkait penggunaan aula tuku. Dan yang terakhir, mengadakan kumpul rutin dengan ketua BBC. Untuk organizingnya, yaitu yang pertama pembina, yang kedua OSIS PK, yang ketiga kota ekskul, dan yang keempat anggota ekskul. Berikutnya, actuating atau masalahnya yang akan muncul. Yang pertama ialah sulit menemukan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan ekskul BBC. Yang kedua, peminjaman shuttlecock selain kegiatan ekskul masih sulit dikontrol. Dan yang ketiga, sulit mencairkan dana pembinaan atlet berprestasi. Untuk controllingnya,
Yang pertama, mengawasi peminjaman alat penunjang ekskul BBC yang digunakan selain ekstrakurikuler dengan membuat buku peminjaman alat penunjang yang akan digunakan selain kegiatan ekskul. Yang kedua, mengawasi dan evaluasi seluruh kegiatan ekskul setiap 1 bulan sekali. Yang terakhir ialah POAC ekskul STMJ atau tenis meja. Planningnya, yang pertama mengadakan kumpul dengan ketua ekskul secara rutin. Yang kedua, mengkoordinasikan dengan pembina ekskul STMJ untuk mencari tempat latihan dan tempat menyimpan alat penunjang ekskul STMJ. Untuk organizingnya, yang pertama pembina, yang kedua OSIS PK, yang ketiga ketua ekskul, dan yang terakhir anggota ekskul. Berikutnya activating, yang pertama alat penunjang yang kurang memadai dan bola banyak yang dipinjam untuk kegiatan bisport dan tidak kembali. Yang kedua, kurangnya perlombaan atau turnamen di bidang tenis meja. Yang ketiga, jadwal latihan masih kurang terstruktur. Untuk controllingnya, yang pertama, mengatur dan mengawasi peminjaman alat penunjang ekstrakurikuler STMJ. Yang kedua, mencarikan link turnamen atau perlombaan di bidang tenis meja. Dan yang terakhir, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan ekskul tenis meja setiap 1 bulan sekali. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Jika ada saran, kritikan, dan masukan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.